Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pencinta hati kudus Yesus, pada hari ini kita merayakan Kamis Putih. Di dalam gereja kita ketahui dan kita kenal yang namanya Trihari Suci, atau dalam bahasa dokumen yakni Trihari Paskah. Dan itu dimulai dengan Hari Raya Kamis Putih. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan Lex orandi, lex credendi, lex vivendi, yang kurang lebih artinya seperti ini. Apa yang kita doakan dan adalah apa yang kita imani, dan apa yang kita imani adalah apa yang kita hidupi dan hayati. Hari-hari Trihari Suci adalah hari-hari perayaan utama di dalam liturgi gereja. Nah, karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat apa yang kita rayakan, apa yang kita imani, dan semoga itu mendasari kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada satu dokumen yang bagus sekali untuk hari-hari ini, namanya adalah dokumen perayaan Paskah dan persiapannya. Saya kutip di nomor 38, bunyinya: Gereja merayakan misteri terbesar penebusan manusia setiap tahun pada Trihari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir Kamis Putih sampai dengan ibadat sore Minggu Paskah. Yang dimaksud dengan ibadat sore di sini adalah Vesper. Kurun waktu ini selayaknya bernama Trihari Penyalipan, Pemakaman, dan Kebangkitan Kristus. Juga disebut Trihari Paskah, karena di dalamnya dipentaskan dan diwujudkan misteri Paskah, artinya peralihan Tuhan dari dunia ini kepada Bapa. Kita di Indonesia kenal yang namanya Trihari Suci. Nah, secara khusus pada hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di hari Kamis Putih kita merayakan malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama para muridnya. Yang mana pada peristiwa itu lahirlah sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Dalam dokumen perayaan Paskah dan persiapannya nomor 44 berbunyi, dengan misa petang Kamis Putih, gereja mengawali Trihari Suci Paskah dan memperingati perjamuan malam terakhir. Malam di mana Kristus dikhianati. Karena cinta akan orang-orangnya yang di dunia, ia mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur kepada Bapa dan para rasul sebagai makanan dan minuman, dan menugaskan mereka serta para penggantinya dalam imamat juga mempersembahkannya sebagai kurban. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita gali dari pernyataan-pernyataan ini tentang sakramen Ekaristi? Pertama, Ekaristi yang dirayakan oleh kita sebagai gereja, umat Katolik, adalah ucapan syukur karena Allah menganugerahkan kepada kita tubuh dan darah putranya, menjadi sumber dan puncak hidup beriman kita yang sedang bersiara ini. Ada banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang ingin membingungkan umat dengan mengatakan bahwa di dalam Ekaristi hanya simbol belaka. Ada yang juga mengatakan bahwa itu bukan tubuh dan darah Tuhan. Bahkan ada yang menuding gereja Katolik menjadikan Ekaristi sebagai penyembahan berhala. Poin selanjutnya, kita juga sering mendengar, Tuhan ingin melihat hati, dan itu benar Bapak Ibu. Namun karena Tuhan ingin melihat hati, maka kita harus menyiapkan diri agar pantas dan layak menerima sakramen yang agung ini, yakni sakramen Ekaristi. Maka dalam persiapan rohani sebagai umat beriman yang tidak terhalang menerima Ekaristi, sebaiknya kita menyiapkan diri dengan puasa 60 menit
sebelum komuni, kecuali karena sakit atau lanjut usia, dan menerima sakramen tobat. Sekali lagi Bapak Ibu, ini perlu ditekankan bahwa hal ini bukan menjadi alat untuk mengadili orang lain, namun alat bantu bagi kita masing-masing, sambil mengingat kata-kata Santo Paulus, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita persiapkan dengan layak dan pantas sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan ini bukan menjadi alat untuk mengadili sesama, namun sebagai acuan bagi kita untuk persiapan kita masing-masing. Nah, poin selanjutnya atau poin ketiga kalau saya tidak keliru, saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi hanya terjadi di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik ini. Karena Ekaristi yang sejati hanya dikonsekrasi oleh orang yang menerima tabisan imamat sebagaimana diwariskan oleh para rasul. Tuhan Yesus sendiri bersabda, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ada beberapa komunitas yang menyebut diri Kristen, namun di luar persekutuan gereja Katolik mencoba menirunya. Namun sekali lagi, dengan penuh rasa hormat, kita harus meyakini sebagai seorang Katolik bahwa yang dilakukan oleh komunitas-komunitas itu berbeda, tidak Katolik, dan tidak sejati. Nah, saudara-saudari yang terkasih, poin selanjutnya, kalau tidak keliru poin yang keempat, dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita bersatu dengan Dia, dengan Tuhan. Dan kalau kita bersatu dengan Dia, hidup kita diubahkan, dicerahkan, diberkati, kini dan nanti. Saudara-saudara, dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita juga bersatu dengan persekutuan gereja, menjadi terang, menjadi garam di tengah pesiarahan dunia. Dan dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita mempunyai pengharapan akan kehidupan kekal, mengikuti perjamuan kudus di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita percaya Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Mari kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan rahmat yang seagung ini, sakramen seagung ini. Mari kita rayakan dengan penuh sukacita sebagaimana yang diajarkan oleh gereja, dan mari kita hayati buah-buah Ekaristi dalam pesiaran hidup kita setiap hari sampai nanti kelak kita masuk dan menikmati perjamuan surgawi. Selamat merayakan hari-hari Trihari Suci Paskah. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati.